Salam saudaraku, apa kabar? Saya percaya hari ini saudara dalam sukacita besar, sebab ada Allah yang besar menyertai kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah anjing menggonggong kafilah berlalu? Saudara, ungkapan ini mengandung arti bahwa membiarkan orang lain berbicara, mencemooh ataupun mempergunjingkan seseorang, tetapi menghiraukan begitu saja, membiarkan saja, tidak dimasukkan ke hati. Kasih Tuhan, nampaknya ungkapan ini juga berlaku bagi seorang pengemis buta yang tinggal di kota Yeriko. Nama pengemis itu adalah Bartimius. Suatu hari ketika Tuhan Yesus hendak pergi dari Yudea menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko, kota di mana Bartimius si pengemis buta itu tinggal. Ketika mendengar berita ini bahwa Yesus sedang melintas di kotanya, si pengemis buta yang sedang berada di pinggir jalan itu segera mendekat kepada Yesus seraya berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sekalipun hari itu banyak orang yang berteriak dan menegurnya agar tidak mendekat kepada Tuhan. Namun saudara, Bartimius si pengemis buta itu tidak mempedulikan teriakan orang banyak yang menegur dan berusaha menghalangi serta melarangnya agar tidak mendekat kepada Tuhan Yesus. Lebih dari itu, Bartimius tidak peduli dan tidak terhalangi oleh keberadaannya yang buta dan kotor. Dia terus berteriak dan berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Hingga akhirnya si Bartimius berhasil menarik perhatian Tuhan Yesus. Dan Tuhan memanggilnya. Kemudian memenuhi kerinduan hati si pengemis itu. Kisah ini ditulis di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi tepat seperti ungkapan anjing menggonggong kafilah berlalu, Bartimius pengemis buta itu tak menghiraukan teriakan orang banyak yang menegurnya. Bahkan keterbatasannya pun tidak dapat menghalanginya untuk mendapatkan jamahan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup. Saudara, dari cerita dari kisah nyata ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Allah yang Maha Besar itu menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, ada pelajaran yang berharga bagi kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sebagaimana dialami oleh Bartimius pengemis buta dan kotor itu. Ada pelajaran yang pertama dari apa yang sudah dilakukan oleh Bartimius itu, hendaknya jangan pernah merasa terhalangi oleh sikap orang lain yang berusaha untuk menghalangi ataupun tidak terbatasi oleh keterbatasan diri sehingga dapat datang dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, nyatakanlah segala kerinduan dan pergumulan kita kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan kepadanya. Saudara,
Injil Yohanes 14 ayat yang ke-11 sampai 14 berkata seperti ini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu janji Tuhan selalu kepada orang yang mau datang kepadanya, mau berteriak berseru kepadanya, tanpa memandang kelemahan kita, tanpa terhalangi oleh sikap orang lain. Pelajaran yang kedua dari sikap Bartimius, si buta itu, pengemis buta di pinggiran kota Yeriko itu, yaitu jangan pernah berhenti untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Saudaraku, kekasih Tuhan, sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat menghalangi atau melarang orang lain untuk datang dan memohon kepada Tuhan. Apalagi keterbatasan diri seperti yang dialami Bartimius, kebutaannya. Mungkin kita bukan karena buta, keterbatasan yang lain sama sekali tidak akan bisa menghalangi seseorang untuk datang, mendekat, dan meminta pertolongan Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 9 dan 10 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Oh haleluya, sungguh indah janji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengingat lagi, sudah pernahkah kita datang mendekat kepada Tuhan dan meminta kepadanya sehingga memperoleh jawaban dan pertolongan Tuhan? Mari koreksi diri kita. Atau selama ini kita tidak pernah datang kepada Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan, sehingga tidak pernah mendapatkan jawaban apapun daripada Tuhan, tidak pernah alami jamahan Tuhan, tidak pernah alami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, Injil Yohanes 16 ayat 23 dan 24 berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bartimius, si pengemis buta dan kotor, dekil itu, datang kepada Tuhan sehingga mengalami pertolongannya. Bartimius tidak mempedulikan teguran orang lain yang berusaha menghalanginya. Bahkan kebutaan dan tubuhnya yang kotor sekalipun tidak dapat membatasi
untuk dia datang kepada Tuhan. Sehingga selaku kasih Tuhan, Bartimius, si pengemis buta di pinggiran kota Yeriko itu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, apapun pergumulan kita, pergumulan saudara, pergumulan saya, mari datang kepada Tuhan dalam doa. Karena sesungguhnya dia tidak jauh dari kita. Mendekatlah kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan berada hanya sejauh doa kita saja. Raja Daud berkata, 7 kali dalam sehari ia memuji Allah. Juga ada Daniel di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, Daniel berkata seperti ini, 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan di ruang atas rumahnya. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Paulus berkata seperti ini, tetaplah berdoa. Karena melalui doa itulah kita datang mendekat kepada Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang transenden tetapi juga yang imanen, Allah yang maha tinggi tetapi juga yang dekat dengan kita, karena dia sesungguhnya hanya dekat seperti dekatnya doa kita. Tuhan Yesus berkata seperti ini, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, hari ini saya mau katakan, adakah saudara mengalami beban berat hari ini? Adakah saudara terhalang oleh keberadaan saudara karena dianggap kotor? Hari ini Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadanya. Dia sanggup melepaskan kita seperti dia juga melepaskan Bartimius. Tuhan tidak merasa terhalangi oleh orang banyak yang menegur Bartimius. Saudara kasih Tuhan, hari ini mari datang kepada Tuhan. Bawa segala bebanmu, bawa pergumulanmu kepadanya di dalam doa. Tuhan kita mau menjawab kita. Haleluya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang berbeban berat, datang kepada dia. Seperti Bartimius berteriak dan datang kepadanya, Anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini saya katakan pada saudara, katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Dia mau menolong kita. Terpujilah Tuhan, diberkatilah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.